Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari Li-Ning yang serinya X-Force 40. Nah, ini adalah raket yang sebenarnya sudah saya incar sejak lama ya, karena atas masukan dan saran dari beberapa teman subscriber yang mengatakan kalau raket ini tuh asik banget ya. Saya penasaran ya, dan akhirnya saya bisa mendatangkan raket ini. Waktu itu mencari raket ini itu stoknya habis di mana-mana guys ya. Dan begitu kemarin ready stock saya langsung ambil guys ya. Nah, mereka mengatakan raket ini meskipun secara BP tinggi, tapi ini ketika dipakai itu dia enak. Feel allround-nya masih ada atau swing-nya ini tetap enak guys ya. Saya agak ragu-ragu apa benar seperti itu. Apa benar raket ini feel-nya lebih enak dari X-Force Cannon Pro dan juga turbocharging Marshall guys ya. Nah, karena juga saya melihat berat dan BP di raket ini kalau menurut saya ini kayaknya bakalan terasa berat. Oh, ini kayaknya bakalan terlalu heavy. Kayaknya nggak bakalan pas buat saya yang secara tipikal pemainnya itu all-round cenderung ke power ya. Dan ketika pakai dalam satu kali kesempatan bermain, nah ini jadi salah satu raket yang bisa membuat saya terkesan dan puas dengan performa yang diberikan oleh raket ini. Seperti yang disampaikan oleh mereka yang sudah mencoba raket ini ya. Raket ini ya meskipun BP-nya tinggi, tapi feel-nya itu kayak kayak nggak seperti itu guys ya. Kayak raketnya itu kayak mudah dipakai guys. Dan itu yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini ya. Dan makanya saya terkesan dengan raket ini ya. Oke, itu sedikit cerita ketika saya menggunakan raket ini dan nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Kita akan bahas secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan, kita akan sampaikan juga ke teman-teman semua biar teman-teman semua mendapatkan gambaran, bayangan kira-kira raket ini seperti apa dan akhirnya nanti bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak. Oke, jadi langsung aja kita mulai nge-review Li-Ning X-Force 40. Li-Ning X-Force 40. Nah, ini kemarin raketnya saya dapat di harga hampir 1 juta ya. Dapat satu batang raket, kemudian dapat cover 1R, tapi ini belum termo, dan yang menariknya kita dapat kitab juga dari Li-Ning guys. Nah, ini kemarin dalam kondisi kosongan ya. Nah, ini kan kemarin saya pilih yang versi berat 4U ya. Berat realnya jatuh di angka 85 sekian gram. Kalau dibulatkan 86 ya. Jadi lari masuknya ke 3U awal. Kemudian BP-nya di angka 306 guys. Dengan melihat berat dan BP segitu, tentu aja raket ini memiliki generate power yang besar. Secara karakter ini mestinya akan kuat di power ya. Dan saya agak gimana gitu ya, karena harapan saya 4U-nya itu paling tidak ya 83, 84 lah ya. Atau matok-matok di 85. BP nggak setinggi itu, tapi realnya dapat segitu guys ya. Nah, dengan berat dan BP segitu, tentu aja feel yang saya rasakan raketnya kayak sedikit agak berat ya, apalagi setelah dalam kondisi tersetting total seperti ini beratnya 93 sekian gram, BP-nya 301 ya, karena ini plastik pembungkus gripnya masih ada ya. Feel yang saya rasakan ini agak berat guys ya, sebenarnya agak berat buat saya dan head heavy-nya lumayan kerasa guys ya. Nah, cuma itu tadi guys, seperti yang disampaikan oleh mereka yang sudah mencoba raket ini. Ketika dipakai itu kayak lebih ringan jika dibandingkan dengan ketika hanya dipegang-pegang seperti ini. Dan benar, itu yang saya rasakan guys. Ketika dipakai, itu tidak seberat yang saya bayangkan. Tidak se-heavy yang saya bayangkan. Jadi feel-nya kurang lebih mengingatkan saya seperti di raket Yonex Astrok 77 Pro ya, yang versi 4U. Meskipun BP-nya tinggi, meskipun raketnya secara berat realnya ya ke 3U guys, tapi ketika dipakai itu kayak apa guys ya, kayak tidak seberat itu, tidak se-heavy itu, dan itu yang saya rasakan di raket ini. Makanya raket ini yang saya rasakan untuk swingnya masih enak ya, padahal BP-nya tinggi, padahal beratnya lumayan guys ya, termasuk untuk apa guys ya, feel around-nya ini juga ada di raket ini. Makanya raket ini cocok dan saya suka dengan performa yang diberikan oleh raket ini ya. Kalau saya kan pemainnya kan all-round dengan kecenderungan di power ya. Tapi kalau misalkan ada raket power yang feel allround-nya masih ada, itu masih masuk buat saya guys ya. Dan ini memang raketnya menurut saya asik banget. Dalam satu game saja ini sudah mampu membuat saya terkesan dan saya puas dengan raket ini. Secara permainan saya jadi lebih enjoy, lebih nyaman dan jadi lebih maksimal guys ya. Adaptasinya langsung masuk guys ya, nggak butuh waktu lama ya. Adaptasinya cepat, kemudian feel nyamannya dapat, feel enaknya juga dapat guys ya. Nah, kemudian grip size-nya ini juga nyaman buat saya guys ya, dan
Yang saya heran tuh ya feel swing-nya guys ya. Padahal ini BP-nya ya tinggi. Padahal ini secara bobot ya berat. Tapi kenapa kok kayak distribusi beratnya tuh kayak bagus guys ya. Kayak kayak merata gitu guys ya. Kayak di raket-raket Yonex kan meskipun BP-nya tinggi, meskipun raketnya berat, tapi kayak merasa raketnya nggak seberat itu guys. Dan itu yang saya rasakan di raket ini guys ya. Nah, menarik guys ya. Nah, raket ini secara frame ini standar ya, model-model kayak X-Force ya. X-Force seperti ini ya modelnya. Oke. Dan ini raketnya ya, dia punya jumlah grommet 76 guys. Jadi raket ini kemarin waktu saya pakai untuk power enak, kemudian untuk swingnya enak, kemudian untuk kontrol ini juga enak guys. Jadi raket ini menurut saya komplit ya. Cuma memang raket ini ya sedikit apa guys ya, sedikit terlalu berat buat saya. Terlalu BP-nya juga sebenarnya agak terlalu tinggi ya. Nanti akan saya ceritakan apa yang kurang di raket ini buat saya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Secara teknologi ini juga sudah lumayan guys ya, ada teknologi NHDF shock absorption, kemudian ada juga TB Nano dan Super Carbon ya. Jadi menurut saya ini raketnya sudah memiliki material yang bagus ya, dan ketika raket ini impact dengan shuttlecock ya, nah itu feel solidnya dapat guys ya, stabilannya bagus, soliditasnya juga asik ya. Nah untuk settingan senarnya ini saya coba-coba ya, senar dari JP Power yang serinya Samurai Boost 63. Sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik ya, karena saya mencari senar yang warnanya ini hampir senada dengan raketnya guys ya. Jadi ini warnanya kan apa guys ya, warna dari raketnya ini kan kayak oranye gitu ya. Nah saya juga pilih senar yang warnanya oranye, dan stok yang ada ya salah satunya di JP Power kemarin ada dari Gosen, tapi akhirnya saya memilih yang ini guys ya. Nah untuk tarikannya ini crossnya 28, kemudian mainnya 26, LBS mesin digital dibuat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini guys. Nyaring guys ya. Asik guys ya, saya nggak nyangka ternyata senar ini juga asik. Nanti di lain kesempatan kita akan review ya. Oke, seperti itu hitting soundnya, dan menurut saya ini hitting soundnya asik ya. Dan menurut saya juga ini material raketnya bagus, jadi bisa memberikan apa ya, output yang lebih bagus lagi guys ya. Oke, menarik guys ya. Kemudian untuk raket ini juga teknologi yang itu tadi sudah kita sebutkan. Di sini juga ada UHB shaft. Kemudian untuk diameter shaftnya ini 6,8. Jadi menurut saya ini sudah oke ya. Udah model-model sekarang ya seperti ini. Meskipun ada yang lebih tipis, tapi ini untuk permainan harian ini sudah oke menurut saya. Kemudian ada grommet U 4 buah di bagian bawah. Kemudian untuk cone-nya ini juga sudah model kekinian guys. Oke, menarik. Ini raket tipe power, dan untuk shaftnya guys di sini tertera soft flexible guys. Nah kalau yang saya rasakan, oke, ini memang ada flexnya, tapi flexnya nggak se-flex X-Force Canon yang biasa. Ini lebih kaku guys ya. Nah kalau dibandingkan dengan X-Force Canon Pro, nah X-Force Canon Pro ini sedikit lebih nge-flex ya, hampir sama, tapi yang saya rasakan untuk yang X-Force 40 ini sedikit lebih kaku ya, sedikit aja ya. Jadi ini menurut saya seperti yang sampaikan tadi, untuk kontrol juga asik ya, power enak, kontrol enak, swing speed juga enak guys ya. Jadi menurut saya ini raketnya meskipun secara berat dan BP ini raketnya cenderung ke power, kuat di power, tapi untuk yang lain pun ini juga enak guys ya. Oke, itu beberapa penjelasan, dan nanti kita akan lebih detailkan lagi dalam detail performa. Sebelum ke situ kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Oke, check this out.
Nah, itu tadi cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, guys. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, raket ini menurut saya secara performa bisa dikatakan lumayan komplit. Secara power dapat nggak perlu diragukan lagi dari berat, dari BP-nya, kombinasi itu sudah membuat raket ini memiliki generate power yang besar. Jadi untuk power enak. Nah, yang bikin saya heran itu swing speed-nya. Swing speed-nya kok kenapa enak ya? Ketika dipakai itu tidak seberat ketika kita hanya sekedar memegang seperti ini, guys ya. Jadi ya ini yang buat saya jadi agak bingung juga ya. Kemudian untuk kontrol juga enak ya. Nah, raketnya untuk kontrol enak karena didukung dengan shaftnya yang tidak terlalu flex ya. Nah, tidak terlalu kaku juga, jadi tidak terlalu membuat tangan effort ya. Dan jumlah gerombelnya 76 sehingga bisa memaksimalkan untuk kontrol, guys. Untuk power saya kasih nilai 9,5. Buat saya pribadi yang pemainnya itu all-round cenderung ke power, saya merasa raket ini memiliki power yang menurut saya pas ya. Saya kasih nilai 9,5, guys ya. Kemudian untuk lob nggak susah juga, saya kasih nilai 9. Untuk drive saya kasih nilai 9 ya, meskipun BP-nya tinggi, meskipun raketnya cenderung berat, tapi ketika dalam kondisi fit ya, ini bisa maksimal ya. Nah, kemudian untuk defense ini juga nggak ada masalah, kasih nilai 9. Untuk netting 9, untuk drop shot 9, control placing saya kasih nilai 9, guys ya. Jadi raketnya secara umum ini punya performa yang bagus, guys ya. Nah, sedikit catatan dari saya ya, ketika raket ini dipakai dalam kondisi yang bagus, raket ini bisa maksimal. Nah, kemarin sudah saya coba dengan kondisi saya kurang begitu fit ya. Nah, memang raketnya jadi membuat saya jadi lebih effort. Makanya harapan saya sebenarnya mendapatkan raket ini tuh di berat ya 84 atau 85 lah ya. Kemudian BP-nya nggak sampai 306 ya. Nah, dan karena saya dapat ya beratan BP-nya segitu, jadi feel yang saya rasakan jadi lebih berat ketika dalam kondisi yang kurang bagus, ini jadi kayak kurang maksimal ya, jadi kayak terasa lebih berat ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi yang kurang bagus, ya raket ini menurut saya jadi kita sedikit lebih effort, tapi tidak terlalu mengganggu kenyamanan ya, tetap enak, cuma ya jadi kayak maksimalnya jadi sedikit agak berkurang. Tapi kalau dalam kondisi maksimal, dalam kondisi fit atau bagus, ini raketnya bisa dipakai secara maksimal, guys ya. Nah, itu review dari saya untuk Li-Ning X-Force 40 ini ya, semoga bermanfaat. Dan menurut saya untuk raket ini buat pemula harusnya masih oke, masih masuk karena raketnya tidak terlalu flex ya, tidak terlalu kaku, jadi masih aman. Kemudian untuk yang intermediate atau lebih sekalipun menurut saya ini tetap masuk. Jadi raket ini secara umum bisa lebih luas, guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.